ke-15. Halo Kak, halo Kak Uci, boleh kenalin diri dulu Kak? Oh ya, oke. Sorry, yang dari laptop kayaknya nge-hang. Eh, Thank you, terima kasih. Kenalin, aku Uci Bristiandayani dari KL 2015. Oke Kak, nah langsung aja nih dari Kak Dana Juan Carlos. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke. Sorry, ini nanti yang share screen boleh tolong ini ya, soalnya lagi nggak on di laptop. Bisa Kak, Boleh sebentar. operator. Thank you ya, sorry. Siap Kak. Oke. Thank you ya, Pis. Jadi selamat pagi lagi semua teman-teman. Kenalin, gue Daniel. Kenalin lagi gue Daniel, TL 2016, NIM 1531673. Kebetulan hari ini akan membawakan sebuah materi untuk teman-teman HMTL di sini yang berhubungan dengan konsultan dengan judul Perks of Being a Consultant. Boleh next please. Jadi hari ini rencana akan ada 6 hal yang akan gue bahas sesuai dengan request dari tim HMTL. Ini bisa dilihat di sini. Yang pertama mungkin akan ngejelasin tentang sekilas CV gue. Terus yang kedua kenapa gue milih teknik lingkungan. Terus habis itu, itu harusnya 3. Yang ketiga, apa aja potensi yang dimiliki sama alumni TL. Terus habis itu yang keempat, kita fokus ke konsultan, salah satu potensi yang ada di dunia TL. Habis itu kita juga bakal ngebahas tentang perkembangannya di job market itu gimana untuk konsultan. Terus habis itu apa aja yang perlu kita lakuin untuk menjadi konsultan khususnya di bidang sustainability. Lalu yang terakhir closing. Boleh next please. Ya, jadi ini sedikit perkenalan. Gue dulu teknik lingkungan 2016, masuknya di tahun 2016, udah pasti. Terus lulus di tahun 2020. Dulu di HMTL juga pernah menjabat, sorry ini nggak dimasukin karena nggak muat. Di HMTL pernah menjabat jadi wakil kepala divisi eksternal, ya Deplu, di tahun 2018 sampai 2019. Terus masih ada berbagai macam kepanitiaan lainnya yang ada di HMTL, yang tentunya banyak banget. Terus selain HMTL juga ada beberapa organisasi lain di luar HMTL, baik di dalam kampus maupun juga di luar kampus, yang mungkin nggak bisa disebutin di sini. Terus ini professional experiences-nya, baik itu masih mahasiswa ataupun setelah lulus. Mungkin di sini lebih banyak di bidang oil and gas, karena emang personally gue dulu lebih suka di bidang oil and gas. Mungkin boleh next please. Nah, kenapa gue pilih TL? Sebenarnya karena gue adalah movie freak ya, jadi gue suka banget nonton film. Dimana film yang paling gue suka dari dulu sampai sekarang itu adalah The Day After Tomorrow, kalau teman-teman tahu di sini. Di sini film ini mungkin kalau bagi teman-teman yang udah belum tahu, ini ngeceritain tentang bencana alam yang terjadi di dunia akibat adanya perubahan iklim.
Dan ada quotes yang paling gue suka di film itu, mungkin bisa dibaca di sini. Kita bakal dapat konsekuensi kalau kita melakukan hal yang tidak baik lah intinya ke lingkungan, sampai akhirnya kapasitas lingkungan itu tidak bisa tercapai. Itu waktu itu gue nonton pas masih kecil, pas masih SD, terus kayak kebayang-bayang aja sampai seterusnya, dan akhirnya tahu ada jurusan TL dan milih TL. Boleh next please. Nah, mungkin ini udah basi ya, jadi mungkin kalian udah dari zaman TPB udah pernah dikasih tahu apa aja sih jurusan yang bisa apa aja pekerjaan yang bisa dilakuin sama jurusan TL setelah lulus. Mungkin ini gambaran besarnya ada 6 ini ya. Tapi di lain ini mungkin ada turunan-turunannya lagi, kayak misal engineer itu ada environmental engineer, ada energy engineer, ada waste yang fokusnya ke waste, ada yang fokusnya ke air, dan masih banyak lagi. Terus policy analyst itu juga masih banyak lagi, bisa aja kerja di NGO, bisa kerja di government atau pemerintah. Terus scientist atau researcher itu juga bisa kerja di lembaga riset, bisa kerja di NGO juga, dan masih banyak lagi. Dan mungkin dari semua ini kita akan fokus ke konsultan, karena emang di Skutel 1 ini kan kita fokusnya bakal ke konsultan ya. Terus ini ada facts juga. Mungkin kalian mikir kalau dulu ya, mungkin personally gue dulu pernah mikir kayak, oh jurusan TL mana mungkin nih kerja di bidang yang nggak ada IPA-IPA-nya sama sekali, yang nggak ada MIPA-MIPA-nya sama sekali, kayak misalnya bank, atau startups, atau berbagai macam industri yang lagi emerging lah sekarang, atau lagi naik-naiknya. Nah, sebenarnya TL itu sangat luas ya. Kita bisa kerja di berbagai macam bidang, yang pasti bisa di bidang energi, bisa di bidang retail, bisa di bidang FMCG atau fast moving consumer goods, bisa di food and beverage juga, bisa di bank juga, dan bisa di startup juga. Kenapa bisa di bidang yang sangat banyak ini? Karena emang sekarang itu tendensinya perusahaan-perusahaan itu untuk lebih go green lah intinya. Jadi mereka butuh sebuah grup yang bisa menuntun mereka untuk bisa lebih responsible terhadap lingkungan. Mungkin sebagai contoh di F&B, misalnya ada salah satu brand kopi yang mungkin kita udah pada kenal, kayak misalnya Janji Jiwa, Kopi Kenangan, dan masih banyak lagi. Itu mereka mungkin akhirnya setelah mereka makin besar, investor mereka itu ingin mereka agar lebih bertanggung jawab terhadap berbagai macam sampah yang mereka hasilkan. Karena yang kita tahu kan, sampah dari Kopi Kenangan dan Janji Jiwa dan teman-teman itu kan emang single use plastic ya. Jadi ini yang mau lebih ditekankan lagi oleh para investor, gimana caranya agar lebih responsibel terhadap lingkungan. Disitulah peran salah satunya dari bidang TL, mungkin bisa juga teman-teman menambah ke yang lebih luas lagi, nggak cuma di bidang-bidang yang kayak energi, konstruksi, atau pabrik, petrochemical, dan segala macam. Mungkin kalian ada yang tertarik di bidang lain, tapi masih pengen nih megang ilmu TL-nya sedikit-sedikit, nah itu bisa banget pindah ke sektor-sektor yang tadi sempat gue bilang. Boleh, next please. Nah, jadi karena kita akan fokus ke konsultan, jadi intinya konsultan itu secara garis besar, kita itu membantu klien. Klien itu berarti adalah orang yang atau pihak atau institusi yang akan kita bantu karena mereka punya masalah atau challenge, di mana kita membantu mereka untuk mengatasi masalah itu. Terus kita akan membantu mereka juga untuk tahu apa aja yang perlu mereka lakuin dari zero sampai akhirnya mereka bisa berkembang lebih baik, lebih mature di bidangnya, dan mereka akhirnya bisa mandiri untuk ngelakuin atau mengatasi masalah itu. Ini gue ada sempat nemu hierarki dari consulting proposals itu gimana. Ada dari tingkat 1 yang paling bawah sampai 8. Ini sebenarnya udah jelas banget ya di proposals ini, di mana kita yang pertama itu pasti kita akan sebagai konsultan kita akan meminta data-data yang dibutuhkan, apa aja keluhan dari si klien ini. Kemudian yang kedua, kita memberikan gambaran awal solusinya gimana berdasarkan hasil analisis kita. Terus yang ketiga,
kita mungkin akan nemuin hal-hal yang tidak terduga. Makanya kita akan melakukan conduct diagnosis that may redefine problem. Di sini kita akan cari tahu lagi nih, karena problem dan challenges sebagai konsultan itu nggak cuma dari garis besar doang. Ada hal-hal yang impromptu atau yang tiba-tiba mendadak muncul. Terus yang keempat, akhirnya setelah dilakukan analisis yang lebih lagi, lebih spesifik, lebih menjurus lagi, kita bisa provide recommendations. Baru yang terakhir, kita bisa juga assess implementation, di mana si perusahaan itu udah dianggap bisa untuk melakukan itu secara mandiri, bisa men-tackle segala challenges mereka secara mandiri. Nah, additional goals yang di atas, yang mungkin fokusnya lebih ke gimana caranya si perusahaan itu bisa nggak cuma mandiri, tapi mereka bisa growing, bisa improving, gimana mereka bisa berkembang, nggak cuma melakukan hal yang itu aja, tapi bisa mengembangkan hal lagi. Misal contoh di bidang sustainability, misalnya kita udah ngasih tahu nih tentang permasalahan bagaimana water management di sebuah perusahaan. Akhirnya perusahaan itu ngerti nih unit-unit mana yang bermasalah, apa yang perlu mereka lakuin untuk manage water mereka agar lebih efektif dan nggak menambah konsumsi air mereka dengan melakukan water recycling. Udah titik. Nah, tapi di bagian additional goals di poin 678, sebenarnya perusahaan itu tuh bisa ngembangin lagi, kayak misalnya mereka membantu masyarakat sekitar untuk penyediaan air mereka. Mungkin itu bentuknya akan menjadi seperti CSR atau Corporate Social Responsibility. Tapi itu juga sebenarnya bisa mengimprove apa yang mereka punya. Si perusahaan itu nggak cuma responsible terhadap bisnis proses mereka, tapi mereka juga bisa mengimprove organizational effectiveness melalui social responsibility gitu. Ini mungkin sekilas untuk gambaran consulting atau konsultan. Jadi intinya kita membantu orang agar mereka itu ngerti dan juga bisa ngelakuin itu sendiri. Itulah intinya konsultan. Terus boleh tolong next, please. Nah, jadi setelah kita tahu nih konsultan itu apa sih, mereka tuh ngapain secara garis besar. Nah, ya sebenarnya bidang-bidang konsultan itu ada banyak banget. Nggak cuma terbatas di sini aja. Di sini kan ada 15 contohnya. Ada mulai dari manajemen, IT, hukum, sosial media, bahkan sampai fitness konsultan juga ada. Nah, sustainability consulting atau konsultan sustainability keberlanjutan itu adalah salah satu dari bidang-bidang konsultan ini yang dimana akan terus berkembang ke depannya. Karena challenges di dunia kita juga makin banyak dan ada di berbagai bidang. Boleh tolong next please. Nah, jadi mungkin teman-teman sempat bingung sustainability consulting itu gimana sih, karena sustainability itu luas banget, nggak cuma bahas yang berhubungan sama teknik doang. Di sini gue ada sempat nemu berbagai macam areas yang ada di sustainability consulting. Intinya dalam garis besarnya itu sustainability consulting itu bisa dibagi jadi 3 nih. Yang pertama ada audit, testing, and verification. Yang kedua ada technical support. Yang ketiga ada strategy and planning. Nah, yang pertama, si audit, testing, and verification ini, intinya kita sebagai konsultan itu kita mengaudit performance dari perusahaan tersebut di bidang keberlanjutan mereka. Kenapa kita harus mengaudit? Karena emang kadang ada berbagai macam hal yang mereka tidak mau melaporkan, ataupun mereka melaporkannya itu salah, data-datanya itu salah. Misalnya mereka ingin melaporkan data emisi mereka, tapi sebenarnya datanya itu belum menggunakan panduan atau guidelines yang terbaru dari misalnya dari pemerintah ataupun dari internasional, kayak misalnya dari United Nations. Nah, itu kita perlu melakukan audit, testing, dan verifikasi sehingga si perusahaan ini itu mereka bisa ngelaporin data yang benar-benar sudah aktual dan juga verified. Jadi nggak asal-asalan mereka melaporkan datanya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tuh tahu angka ataupun indikator yang memang benar-benar menggambarkan perusahaan itu, agar mereka bisa project
bisa memproyeksikan bagaimana mereka bisa lebih go green lagi. Sebagai contoh tadi kalau dari emisi, setelah kita tahu nih angka yang pastinya berapa, kita bisa ngecek nih berapa penurunan emisi yang mereka perlukan sampai 10 tahun ke depan atau sampai 20 tahun ke depan dengan angka yang memang benar-benar dimiliki oleh perusahaan itu, bukan ya angka-angka bohongan. Karena memang in case di lapangan itu banyak yang misal mereka ngelaporin segini, ternyata setelah diaudit itu bedanya bisa sampai 100%. Jadi itu kan ada hal yang memang perlu diverifikasi kembali. Jadi intinya kalau audit, testing, dan verification ini kita membantu perusahaan itu untuk mereka lebih mengerti data mereka dan lebih memiliki data yang terpercaya baik untuk internal maupun untuk eksternal. Terus yang kedua, ini technical support. Technical support ini yang memang sangat sesuai sama bidang TL ya, teknik lingkungan. Karena technical support ini intinya kita sebagai konsultan, kita tuh memberikan approach atau pendekatan yang berhubungan dengan bidang teknik. Kayak contohnya kita melakukan pengelolaan limbah B3 atau kita melakukan air, itu kan menggunakan istilah-istilah teknik ya, ada menggunakan gambar teknik, terus menggunakan perhitungan estimasi biaya dan segala macam yang kita perlu melakukannya itu di proyek-proyek yang berhubungan dengan infrastruktur. Nah, technical support ini adalah konsultan yang bergerak di bidang tersebut, yang fokusnya di bidang tersebut. Terus yang terakhir itu ada strategy and planning. Strategy and planning ini juga sebenarnya lebih ke kita melihat si perusahaan ini secara lebih luas lagi. Tadi mungkin gue sempat ada contoh nyebut tentang alumni TL itu bisa kerja di bidang food and beverages, bisa kerja di bidang banking, dan hal-hal lain yang di luar IPA ya, yang ada di luar teknik. Nah, ini adalah hal yang mereka lakuin nih di strategy and planning ini. Di sini mereka membantu si manajemen perusahaan tersebut untuk lebih responsibel terhadap lingkungan. Mereka memiliki strategi apa? Bagaimana mereka merencanakan agar strategi itu bisa tercapai, bagaimana mereka bisa memonitor setiap strategi tersebut ke depannya, sehingga mereka bisa lebih attract more investor lagi ke perusahaan mereka. Jadi intinya si strategy and planning ini kita membantu perusahaan tersebut untuk menentukan peta jalan ataupun visi dan misi mereka agar lebih fokus terhadap keberlanjutan. Baik itu untuk perusahaan mereka ataupun untuk pihak eksternal atau external stakeholders. Yang tujuannya itu adalah agar mereka bisa attract more investors intinya. Nah, kalau di tempat kerja gue yang sekarang, itu mungkin fokusnya ada yang di dua warna merah ini. Ada di audit, testing, and verification, sama di strategy and planning. Jadi kalau misalnya teman-teman setelah lulus ada yang tertarik di tempat gue sekarang, yaitu di EY, mungkin akan fokusnya ke yang strategy and planning dan audit, testing, and verification. Next, mungkin boleh tolong next, please. Ini mungkin agak perlu dibacain ya. Jadi ini adalah apa sih yang dilakuin di bidang audit, testing, verifikasi, terus di bidang strategy and planning. Ini yang gue lakuin di tempat gue sekarang. Mungkin ada 5 hal ini. Detailnya ini mungkin lebih mendetail daripada slide sebelumnya. Intinya ada sustainability and supply chain advisory. Itu kita intinya memberikan strategi di bidang supply chain perusahaan agar mereka lebih sustainable lagi. Terus ada di bidang non-financial reporting advisory and assurance. Itu kita tadi melakukan audit di bidang sustainability, yaitu dengan melihat laporan keberlanjutan mereka atau sustainability report mereka. Terus outcomes measurement, itu kita melihat hal-hal yang mereka lakukan tadi setelah mereka memiliki peta jalan, strategi, dan segala macam, hasilnya itu gimana, apakah efektif atau enggak. Terus di bidang environment, health, and safety, itu kita biasanya ngelakuin berbagai macam audit yang berhubungan dengan data-data lingkungan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Terus yang terakhir di bidang climate change and energy, itu biasanya kita melakukan assessment yang berhubungan dengan climate change, baik itu melakukan research ataupun melakukan feasibility study untuk perusahaan tersebut dan banyak hal lagi.
Mungkin nanti kalau untuk lebih jelasnya bisa dibaca di sini atau kalau yang jelas bisa tanya-tanya gue lagi. Mungkin boleh tolong next please. Nah, untuk teman-teman yang emang ingin fokusnya di bidang konsultan, khususnya di bidang sustainability consultant, ini adalah merupakan kabar bagus untuk teman-teman semua, karena seperti yang gue bilang tadi di 2 slide sebelumnya kalau nggak salah, investor itu di seluruh dunia itu sedang ingin lebih tertarik kepada perusahaan-perusahaan yang lebih hijau lah intinya, yang lebih responsible, nggak cuma di bidang bisnis, tapi mereka juga punya purpose terhadap lingkungan. Nah, ini kalau untuk di US sendiri, karena mereka memiliki market yang paling luas, ini mereka bisa memproyeksikan dari tahun 2016 sampai 2021, pertumbuhannya di bidang environment, health, and safety itu paling besar di US. Bisa dilihat itu dari nomor 1, 2, 3, terus di nomor 5, nomor 7, itu semua berhubungan dengan renewable energy, environment, sustainability, dan etc. Pertumbuhannya bisa melebihi 20%. Jadi untuk di market yang paling gede sedunia aja itu emang naiknya si job demand untuk bidang ini emang lagi tinggi-tingginya. Dan untuk di Indonesia sendiri, karena memang seperti yang kita tahu, kalau misalnya teman-teman mengikuti COP26 tahun lalu di Glasgow, itu emang kita memiliki komitmen sendiri nih Indonesia untuk di bidang sustainability ini, baik itu di bidang energi maupun di bidang-bidang lainnya. Dan menurut Bappenas, itu kita diproyeksikan di tahun 2045 akan ada 15,3 juta green jobs yang akan ada di lapangan. Nah, ini berarti kan banyak banget ya, 15,3 juta itu bisa ada untuk penduduk berapa provinsi sendiri. Jadi memang ini merupakan hal yang bisa memotivasi teman-teman untuk jika ingin bergerak di bidang sustainability. Untuk kedepannya akan sangat baik nih iklimnya. Mungkin boleh tolong next please. Nah, ini mungkin udah mulai masuk slide-slide terakhir. Jadi apa aja sih kenapa harus masuk ke bidang konsultan? Yang pertama, ini udah pasti merupakan tempat yang baik untuk belajar. Karena sebagai konsultan, itu kalian itu ngerjain satu proyek, itu bisa beda, khususnya di bidang gue ya, yang tadi ada di bidang audit, verifikasi, dan testing, dan juga di bidang strategi and planning, yang tadi udah sempat gue bilang, itu kalian satu proyek ke satu proyek lainnya itu akan beda klien, tentunya akan beda juga apa yang dikerjakan. Jadi kalian perlu belajar lagi apa yang diminta sama klien ini, terus apa yang perlu kita siapin, dan ilmu baru yang mungkin kita nggak ngerti sebelumnya, kita harus belajar sendiri. Jadi di sini benar-benar kalian itu emang yang buat yang suka belajar hal baru, itu adalah konsultan adalah tempat yang sangat tepat untuk kalian. Terus yang kedua, konsultan itu karena memiliki fast-paced environment atau dinamika kerja yang cukup tinggi, kalian perlu bisa menajamkan atau buat profesional attributes kalian. Misalnya dari segi komunikasi, kemudian dari segi disiplin mengerjakan setiap deadline dengan baik, karena deadline-nya bisa gak terduga, gak kayak kuliah. Walaupun kuliah juga udah chaos, tapi konsultan juga kadang bisa lebih chaos lagi daripada kuliah. Jadi kalian memang benar-benar dilatih untuk menjadi profesional yang seutuhnya. Terus yang terakhir, ini yang paling mindful ya kalau bagi gue sendiri, kita sebagai sustainability consultant khususnya, itu kita nggak kerja cuma buat uang, atau ya kita tahu pasti semua orang kerja untuk uang. Tapi kita juga punya purpose untuk lingkungan sekitar dan juga komunitas. Jadi kita kerja itu bisa memfulfill nggak cuma diri kita doang, tapi kita juga bisa memfulfill orang lain juga. Jadi itu yang gue sukanya bekerja sebagai sustainability consultant. Jadi intinya kalau menjadi konsultan itu pro-nya itu ada 3 ini nih. Yang pertama, kita bisa belajar hal baru setiap harinya. Terus yang kedua, kita bisa melatih soft skill kita agar kita bisa lebih profesional. Terus yang ketiga, tentunya kita kerja itu nggak cuma untuk uang, tapi kita juga memiliki tujuan yang baik untuk dunia ini. Nah, mungkin boleh tolong next please. Nah, tadi itu yang baik-baiknya.
dari konsultan. Kalau yang buruknya, karena tadi gue bilang ini adalah fast-paced environment atau dinamika kerjanya cepat, jadi yang pasti akan ada beberapa hal di mana kalian akan lembur atau overtime. Ya, dan itu kadang bisa stressful, tapi balik lagi tadi kalau misalnya kalian akan merasa stressful, mungkin balik lagi ke alasan gue yang ketiga tadi, di mana kita tuh ngakuin kerjaan yang memang benar-benar memiliki purpose langsung ke dunia ini gitu. Jadi kadang bisa lebih apa ya, bisa lebih membahagiakan diri lah. Jadi nggak capek cuma buat stres doang, tapi ternyata kita bisa bantu orang lain loh intinya gitu. Dan ya, yang nomor 2, kalian bisa enjoy sih sebenarnya di konsultan. Kalau misalnya kalian memiliki perks yang tadi gue bilang sebelumnya, yang ada 3. Kalau misalnya kalian termasuk dalam ingin ada di 3 hal yang ada di slide sebelumnya, kalian mungkin cocok untuk bidang konsultan. Terus boleh tolong next please. Nah, ini juga kayaknya udah mau slide terakhir juga. Jadi ini adalah hal-hal yang diperlukan untuk menjadi bidang, untuk bekerja di bidang sustainability consultant. 6 hal ini menurut gue penting, dan juga kenapa di situ ada body of knowledge TL ITB, karena apa sih yang dimiliki oleh anak-anak TL itu, apa yang dipelajari selama di dunia kuliah, itu ada 3 hal. Ada fundamental outcomes, itu dimana kita belajar tentang ilmu-ilmu TL, kayak mekanika fluida, terus pengelolaan sampah, dan segala macam. Terus ada yang kedua, ada technical outcomes, itu kita belajar tentang ilmu-ilmu tekniknya yang kayak matematika rekayasa, terus pengetahuan struktur dan segala macam. Dan yang ketiga itu professional outcomes, yang mungkin lebih ke soft skill-nya yang menunjukkan kalian ada di dunia kerja. Nah, sebenarnya body of knowledge TL ITB itu udah cukup baik ya untuk membentuk lulusan-lulusan TL agar mereka bisa bekerja khususnya di bidang sustainability consultant. Karena kalau kita bandingin nih, ada panah yang 2 ini, sebenarnya body of knowledge TL itu bisa melatih, yang pertama itu ada organizational skills, itu dari himpunan kalian sendiri, karena kalian di-encourage untuk ikut himpunan kan sebenarnya, atau misalnya kalau kalian nggak mau ikut himpunan, kalian juga bisa melatih organizational skills kalian itu di tempat-tempat lain. Karena sekarang kayaknya makin kesini makin banyak banget ya organisasi yang ada di dunia kampus, dan makin banyak opportunity untuk kalian bisa berkembang. Terus komunikasi, sebenarnya body of knowledge di TL ITB itu juga sebenarnya ingin aim-nya itu atau tujuannya itu untuk melatih komunikasi, terutama di tingkat-tingkat akhir, karena kalau nggak salah ada PTL atau perancangan teknik lingkungan, itu harusnya kalian melatih komunikasi kalian dengan berhubungan dengan dosen, dengan berhubungan dengan stakeholders untuk ngambil data, dan segala macam. Itu sebenarnya melatih komunikasi kalian untuk lebih efektif. Terus knowledge, gak usah ditanya lagi, pasti kalian udah belajar knowledge selama 4 tahun di ITB. Terus presentation skills, ini juga kalian mungkin akan merasa kalau presentasi tugas pasti bakal gitu-gitu aja, dan emang ngebosenin. Tapi sebenarnya kalau kalian memiliki keinginan untuk menjadi konsultan khususnya, sebenarnya itu waktu yang tepat untuk kalian melatih diri kalian sih, untuk present hal-hal yang mungkin kadang boring untuk teman kalian, karena ya kita tahu lah ya, ini pasti gini-gini lagi pelajarannya, pasti presentasinya juga ya paling juga copy dari internet dan segala macam. Tapi itu tuh sebenarnya adalah waktu kalian untuk di kuliah untuk ngembangin diri kalian untuk present sesuatu, karena presentation skills itu hal yang paling penting sih di dunia kerja, khususnya di bidang sustainability consultant ini. Terus numeracy and literacy skills, ini udah pasti karena kalian akan banyak mengolah data, dan mungkin di TL juga sebenarnya udah banyak pelajaran atau mata kuliah yang udah dipakai untuk mengolah data ya, kayak teknik TEPAM, terus ya masih banyak lagi seingat gue. Jadi numeracy and literacy skills ini kayaknya udah pasti kalian pelajarin, Excel dan pengolahan data yang ada di Excel. Terus problem solving, ini juga sebenarnya udah sesuai sih sama body of knowledge-nya TL, karena mungkin kita tahu kalau setiap ujian itu kita kadang dikasih case study. Gak tahu ya kalau kalian, tapi kayaknya dulu di tahun gue masih kuliah, antara 2017 sampai 2020 di TL itu banyak case study yang menurut gue tuh bisa ngelatih design thinking kita juga sih, bagaimana kita nge-solve problem yang ada di bidang-bidang teknik lingkungan. Jadi sebenarnya kesimpulannya,
body of knowledge kalian selama di teknik lingkungan ITB itu sebenarnya udah cukup, walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal yang bisa dikembangin lagi, tapi itu balik lagi ke diri kalian, gimana kalian bisa ngembangin diri kalian sendiri, nggak cuma terpaku kepada satu sumber doang, karena yang kita tahu sekarang udah banyak banget sumber kalian untuk belajar. Mungkin itu aja. Boleh tolong next, please. Ya, jadi kata-kata terakhir dari gua, kalau kalian ingin menjadi sustainability consultant nantinya, intinya kalian jangan lupa juga untuk have fun selama kuliah, tapi jangan juga khawatir ataupun bingung nantinya mau kemana, karena kalian you'll get there someday intinya. Lakuin aja dulu apa yang menurut kalian sesuai sama kalian, dan misalnya jika sustainability consultant ada di kepala kalian, misalnya kalian kebayang ingin menjadi sustainability consultant, kalian nggak perlu takut atau terlalu ambis untuk ngejar itu dari sekarang, karena banyak hal yang bisa kalian pelajarin, gak cuma di dalam kuliah, tapi juga di luar kuliah. By what I mean di luar kuliah itu, maksudnya adalah di kehidupan juga. Jadi mungkin banyak hal yang bisa kalian pelajari juga selain di dunia kuliah. Mungkin boleh tolong next, please. Itu aja kalau dari gua. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, nanti mungkin ada sesi Q&A. Tapi kalau misalnya mau ngehubungin atau mau chat langsung, bisa ada di WA ataupun di email ataupun juga di LinkedIn. Oke, thank you semuanya. Thank you Apis. Thank you Rian. Ya, makasih juga Kak Daniel. Tadi menarik banget ya pemaparannya. Nah, jadi intinya konsultan itu buat ngebantu orang biar perusahaan dapat mencapai tujuan mereka dan lebih baik lagi ya, Kak? Iya, betul. Dan juga bisa grow juga, gak cuma buat profit, tapi bisa ke lingkungan dan komunitas juga. Nah, buat nanti yang masih punya pertanyaan tentang konsultan ke Kak Daniel, siapin aja nih. Soalnya nanti, kayak kata Kak Daniel tadi, nanti di akhir bakal ada sesi tanya jawab. Nah, karena udah selesai pemaparan dari Kak Daniel, selanjutnya ada pemaparan dari Kak Uci. Nah, Kak Uci ini konsultannya yang lebih ke sisi teknikal ya, Kak? Iya, benar. Kayak perusahaan-perusahaan konsultan yang membidangi itu misalnya izin lingkungan, lebih seperti itu. Silakan aja, Kak. Ya. Boleh silakan operator di screen. Oh, oke. Langsung silahkan. Hafiz boleh tolong share screen ya? Siap Kak, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan lagi teman-teman. Aku Uci Gustiandeyani, saat ini lagi bekerja di bidang konsultan dan di bidang konsultan lingkungan. Boleh next, Hafiz? Nah, ini untuk outline pagi hari ini itu mungkin lebih ke definisi konsultan lingkungan itu ini mungkin lebih beda ya dari yang dijelasin Daniel tadi, karena Daniel kan fokusnya lebih ke sustainability konsultan. Nah, aku ini konsultan lingkungan emang yang bergerak di bidang izin lingkungan, dokumen-dokumen perencanaan lingkungan dan sebagainya. Nah, yang kedua itu pilihan karir di konsultan lingkungan itu ada apa aja. Yang ketiga itu skill yang diperlukan dan potensi perkembangan ilmu TL di jasa konsultan. Boleh next, Hafiz? Oke, yang pertama itu definisi konsultan lingkungan.
Nah, kalau teman-teman lihat itu di beberapa sumber ya, konsultan lingkungan itu sebenarnya perusahaan yang menyediakan jasa konsultasi terhadap permasalahan lingkungan. Nah, jasa konsultasi, nah di sini itu kita bisa lihat konsultan lingkungan itu perlu klien, perlu pihak ketiga yang memiliki masalah yang bisa dikonsultasikan dan dimintakan ke si konsultan lingkungan untuk solusinya, seperti itu. Sorry teman-teman, kalau sekarang apa udah kedengaran belum? Saya ada noise-nya gitu. Oke, sebentar, coba aku join-nya via ini ya. Sebentar ya. Halo teman-teman, apa udah kedengeran belum? Udah Kak, udah. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu dari sumber lain, itu jasa konsultan lingkungan itu merupakan profesional di bidang yang terkait dengan dokumen besar. Nah, teman-teman pasti pernah dengar UKL, UPL, atau AMDAL. Itu banget mungkin teman-teman dengar pas kuliah sekarang. Nah, konsultan ini juga menghasilkan dokumen-dokumen tersebut dengan atas permintaan dan permintaan klien atau pihak ketiga. Nah, selanjutnya itu konsultan jadi klien konsultan lingkungan itu ada siapa aja sih? Nah, konsultan lingkungan itu kliennya bisa dari pihak BUMN, bisa dari pihak swasta, dan juga bisa dari pihak-pihak pemerintah seperti misalnya dinas lingkungan hidup suatu kota, atau bisa juga dari kementerian. Selanjutnya itu bidang-bidang yang bidang-bidang yang terkait yang membutuhkan jasa konsultan lingkungan itu sangat banyak ya teman-teman. Seperti yang dikatakan Daniel tadi, itu juga ada sekarang itu kan lagi marak-maraknya kayak produksi bersih, green industry dan segala macam. Jadi bidang-bidang industri itu juga akan membutuhkan jasa konsultan lingkungan gitu. Boleh next, Hafiz. Oke. Nah, kalau untuk di perusahaan tempat aku bekerja sekarang itu, jenis dan lingkup pekerjaan itu ada banyak sebenarnya. Karena konsultan lingkungan itu kan juga merupakan suatu badan ya, badan pekerjaan. Jadi ada manajemen perusahaan, ada ada semua bidang lah, bidang HR-nya juga ada, bidang keuangannya juga ada. Nah, dari sini tuh lingkup pekerjaannya itu sebenarnya banyak. Yang pertama itu ada konsultasi, itu ada jasa konsultasi, ada perencanaan penataan ruang, itu ada beberapa jenisnya, ada perencanaan kota, terus ada perencanaan bangunan dan landscape,
ada pengembangan dan pemanfaatan ruang, dan ada juga perencanaan wilayah. Selanjutnya itu ada perencanaan arsitektur, ada jasa desain, ada jasa nasihat dan pradesain, juga ada perencanaan rekayasa, itu lebih ke teknik struktur bangunan, ini juga ada teknik sipil air, dan pengawasan rekayasa sama dokumen lingkungan. Nah, kalau aku pribadi dan aku sendiri itu lebih ke bagian dokumen lingkungannya dan beberapa perencanaan penataan ruang. Nah, jasa yang ditawarkan itu bisa ada jasa konsultasi, itu ada misalnya ada si klien A memiliki permasalahan, nah bisa tuh dikonsultasikan dulu ke konsultan lingkungan bagaimana nanti solusi awal kalau diambil proyek tersebut kita kerjakan bagaimana nanti output akhirnya seperti itu. Kalau untuk bidang-bidang yang dilayani itu ada perindustrian, perdagangan, telematika, transportasi, dan pengembangan pertanian dan perdesaan. Oke, Apis boleh next. Nah, selanjutnya itu pilihan karir di konsultan lingkungan ya. Nah, sebenarnya di konsultan lingkungan itu pilihan karirnya untuk ada 3 ya. Ada ahli lingkungan atau tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini untuk mencapai ke sana itu kita harus ada sertifikat keahlian dan biasanya itu ada minimal 5 tahun pengalaman. Nah, jadi di proyek yang dikerjakan itu teman-teman ada yang namanya KAK, kerangka acuan kerja. Nah, di KAK itu dijelaskan semuanya kualifikasi dan spesifikasi tenaga ahli apa yang kita perlu. Jadi dalam suatu proyek itu kita tidak bekerja sendiri ya teman-teman. Jadi misalnya di proyek pembuatan KLHS RT/RW, kajian lingkungan hidup strategis. Nah, itu ada kita perlu teman-teman yang bisa yang bisa ini planologi atau penataan ruang untuk pembuatan peta, untuk perencanaan peta dan segala macamnya. Nah, yang kedua itu ada asisten tenaga ahli. Nah, asisten tenaga ahli ini juga harus ada sertifikat keahlian, minimal itu ahli muda kalau untuk asisten tenaga ahli, dan analis lingkungan. Ini analis lingkungan itu yang lebih menganalisis ini lebih ke apa ya dokumennya untuk pelaporan dan segala macam. Nah, untuk ini yang kerjasama atau klien itu bisa dari BUMN, pemerintah pusat, daerah, kementerian, dan dinas-dinas terkait, sama perusahaan swasta. Boleh next, Hafiz? Nah, untuk skill yang diperlukan itu, mungkin skill utama yang diperlukan itu adalah analisa sama penyelesaian masalah yang sangat kompleks. Nah, karena di konsultan lingkungan itu kita tidak bergerak di satu bidang pekerjaan, misalnya bisa jadi kita memang tidak tahu sama sekali itu. Boleh di next, Hafiz? Itu kayaknya belum ini deh. Oke, makasih. Misalnya kita tidak analisa dan penyelesaian masalah ini karena kita itu belajar hal baru, banyak yang nggak kita temui di perkuliahan ya. Jadi kita butuh kemampuan analisa, problem solving, untuk menyelesaikan proyek-proyek yang diberikan oleh klien kepada kita. Selanjutnya itu ada koordinasi. Koordinasi ini bentuk etika yang baik. Kita bekerja sama dengan klien-klien kita. Komunikasi dan public speaking. Ini juga tadi karena kita akan menjelaskan, kita akan
memberitahu dan memaparkan kepada klien bagaimana solusi, bagaimana bentuk output yang kita berikan kepada mereka. Selanjutnya juga kita perlu banget manajemen waktu, karena benar seperti yang dibilang Daniel tadi itu, di konsultan itu kita bisa kerja kayak 24 jam. 24 jamnya itu maksudnya nggak menentu gitu, bisa sampai malam, bisa sampai jam 12, bisa sampai jam 1, mulainya bisa dari pagi, dari subuh, rapatnya bisa tengah malam, lebih kayak gitu. Ini tergantung proyek-proyek yang sedang kita kerjakan saat itu. Selanjutnya itu teknisnya itu kita perlu perhitungan pencemaran, teknologi permasalahan lingkungan, itu yang biasa kita dapat dari kuliah. Misalnya teknologi persampahan itu ada apa aja, kalau masalah sampahnya seperti A, itu kita solusinya seperti apa. Itu bisa teman-teman dapat saat perkuliahan sekarang ini. Nah, selanjutnya itu kita harus update info-info dan kebijakan-kebijakan serta regulasi-regulasi yang terkait lingkungan. Karena kebijakan dan regulasi itu kan selalu berkembang dan selalu diupdate oleh bisa kementerian, bisa peraturan presiden dan segala macam. Jadi kita itu harus update info, update pengetahuan lah tentang kebijakan lingkungan. Nah, selanjutnya yang perlu kita perlukan itu kegiatan-kegiatan di laboratorium juga. Seperti misalnya itu step-step untuk menentukan beban pencemar A, B, C, dan segala macamnya. Itu bisa teman-teman dapat dari perkuliahan saat sekarang ini. Terus yang terakhir, kita untuk bisa terjun ke konsultan lingkungan dan dunia lingkungan itu kita sendiri dari diri sendiri itu harus cinta lingkungan juga, teman-teman. Oke, boleh di next, Hafiz. Oke, boleh di next. Oke, makasih. Selanjutnya itu potensi perkembangan ilmu TL di jasa konsultan. Nah, sekarang itu kan semua industri itu berlomba-lomba buat jadi green industry, industri bersih. Terus kita ini hidup di lingkungan yang benar-benar kita sebenarnya terjun langsung, mau anak TL, mau bukan anak TL, jadi sebenarnya kita itu terjun langsung kan di bidang lingkungan. Nah, potensi perkembangan ilmu TL itu sangat luas ya. Untuk kedepannya juga akan dibutuhkan, akan sangat dibutuhkan dengan kita ada perkembangan industri bersih, terus masalah lingkungan yang nggak pernah selesai, masalah persampahan, masalah lingkungan semuanya, kita kebutuhan air bersih, kebutuhan pengelolaan air limbah, segala macam itu nggak akan pernah selesai selagi bumi ini masih ada gitu. Selanjutnya itu juga emisi pencemaran lingkungan. Kita sekarang punya kendaraan, memilih kendaraan yang semuanya ada emisi. Menggunakan alat-alat elektronik yang juga memiliki emisi pencemaran lingkungan. Selanjutnya itu perkembangan teknologi untuk penghematan energi fosil. Nah, sekarang kan sudah banyak itu yang berlomba-lomba untuk memanfaatkan energi bioenergi atau energi bersih seperti biomasa dan lain-lainnya. Jadi potensi perkembangan ilmu TL di jasa konsultan itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat besar untuk kedepannya. Boleh tolong di next, Hafiz. Oke, ini CV aku.
sedikit CV ini mungkin ditaruhnya di akhir ya teman-teman. Jadi sebenarnya dulu tidak ingin terjun ke dunia konsultan, cuman dapatnya di situ dan ternyata banyak belajar dari dunia konsultan. Jadi dari sejak tahun 2019 itu di dunia konsultan, walaupun ada beberapa konsultan itu yang bukan konsultan lingkungan, lebih ke yang quality control ini di konsultan sumber daya air ya teman-teman. Mungkin boleh di next saja. Nah, ini untuk proyek-proyek yang pernah aku kerjakan dan udah diselesaikan. Itu yang pertama kajian lingkungan hidup strategis RDTR, rencana detail tata ruang, itu ada di 2 lokasi, itu di Konawe dan Bandung Utara. Yang kedua dokumen UKL dan UPL ini untuk industri tekstil di Garut. Selanjutnya itu dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, itu untuk di Ciamis, Kabupaten Ciamis. Baseline KLHS perubahan RDTR itu juga di Kota Bandung. Selanjutnya kajian potensi biomasa, inventarisasi gas rumah kaca, dan itu untuk di Kota Bandung. Nah, mungkin untuk ini, kalau teman-teman nantinya berkecimpung di dunia konsultan, itu kalau di konsultan lingkungan aku ya, teman-teman, kita bisa melakukan pekerjaan tidak hanya dari perusahaan kita sendiri gitu. Jadi misalnya ada proyek yang diberikan kepada konsultan A, namun konsultan A ini meminta kita untuk seringkali meminta kita untuk mengerjakannya. Jadi proyeknya atas nama konsultan A, bukan atas nama konsultan tempat kita bekerja, tapi kita bisa melakukannya tanpa kita masuk ke konsultan tersebut gitu, tanpa kita sebagai karyawan di konsultan tersebut. Jadi bisa melakukan pekerjaan ya pokoknya semampu kita deh, misalnya bisa 3 proyek dalam beriringan, itu kalau kita bisa itu boleh banget teman-teman. Terus konsultan lingkungan itu juga base-nya proyek ya teman-teman, jadi kita emang perlu masalah atau perlu klien untuk kita mengerjakan suatu pekerjaan. Walaupun nantinya di perusahaan kita sendiri itu biasanya ada proyek tahunan yang memang dikerjakan oleh perusahaan kita itu sendiri. Mungkin boleh di next. Oke, kayaknya ini terakhir deh teman-teman, slide terakhir. Nah, kalau teman-teman berminat mungkin untuk berkecimpung atau bekerja di bidang konsultan lingkungan ya, terutama itu teman-teman harus banyak belajar. Di konsultannya pun teman-teman bisa banyak belajar, bisa upgrade skill, upgrade soft skill, semuanya bisa teman-teman lakukan dengan syarat teman-teman itu menyenangi pekerjaan teman-teman. Mungkin itu dari aku. Terima kasih. Rian sama Hafiz, boleh ditutup aja slide-nya. Makasih Rian dan Hafiz. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Kak Uci, keren banget nih. Jadi lingkungan konsultan itu cukup luas ya Kak, sama perlu banyak banget belajar skill-skill yang bisa kita dapetin selama masih kuliah ataupun saat udah kerja nanti. Dan banyak banget potensi-potensi untuk perkembangan ilmu TL di industri yang sekarang ini ya Kak. Ya benar banget. Terus
kita di konsultan lingkungan pun nggak sendiri ya teman-teman. Jadi banyak bidang ilmu juga yang bisa kita pelajari kalau kita mau belajar lebih gitu. Karena dalam satu proyek itu bisa 2 sampai 3 tenaga ahli dan bisa 5 asisten tenaga ahli gitu. Jadi kita bersinergi untuk menyelesaikan masalah yang diminta klien. Oke, Kak. Nah, karena tadi udah banyak banget nih pemaparan dari kakak konsultan nih. Pasti banyak banget dong pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi pertanyaannya, buat sesi tanya jawabnya nanti pertanyaannya itu bisa ke kedua pembicara atau salah satunya aja. Nanti sebutin aja pertanyaannya buat siapa. Kalau nggak disebutin nanti berarti dianggap pertanyaan buat kedua pembicara. Nah, buat yang punya pertanyaan boleh silakan raise hand, nanti dipersilakan berbicara. Kalau nggak mau raise hand pun juga boleh ketikanya di kolom chat, nanti aku yang bacain. Oh, ada pertanyaan nih, Kak. Yang pertama dari Kak Anggit. Hai Kak Daniel dan Kak Uci, perkenalkan aku Anggit tahun 19. Aku ada pertanyaan nih, apakah boleh diceritakan Kak proses rekrutmen di perusahaan kakak-kakak seperti apa? Apakah ada case study saat interviewnya dan berapa lama waktu untuk menyelesaikannya? Dan mungkin untuk Kak Daniel, apakah ada tipsnya Kak untuk lolos rekrutmen di salah satu Big Four company? Terima kasih Kak. Boleh dari Kak Daniel dulu Kak. Oke. Thank you ya Anggit pertanyaannya. Jadi kalau di perusahaan gue sendiri di EY itu ada 4 stages. Yang pertama itu ada tes bahasa Inggris. Terus yang kedua itu ada interview, case study interview. Jadi kita akan dikasih case, di mana kita harus dikasih beberapa hari, sekitar 3 sampai 4 hari untuk menyelesaikan case itu. Di case-nya itu juga beragam. Ada dari carbon reduction untuk industri tertentu, atau tiba-tiba disuruh ngebuat sustainability framework atau roadmap industri tertentu, atau juga yang berhubungan dengan sustainability finance, itu juga ada. Kita disuruh pilih sendiri. Baru nanti kita nyiapin PPT-nya atau disebut deck-nya untuk di-present ke si user kita. Ibaratnya kita sebagai konsultan, kita harus meyakinkan si user ini mereka sebagai klien ibaratnya terkait dengan solusi-solusi yang kita miliki. Terus habis selesai case study interview itu biasanya nanti ada lagi user interview, di mana itu interviewnya lebih ke personality kita dan melihat kecocokan kita untuk si posisi yang akan kita lamar. Terus yang terakhir itu biasanya ada HR interview. HR interview itu kayak lebih meyakinkan lagi dari segi personality-nya sih, ini udah sesuai apa enggak sama si perusahaan tersebut. Jadi kalau untuk posisi gue sekarang itu ada 4 stages. Yang pertama tadi ada 5 malah ya, berarti 5 stages. Sorry, yang pertama ada CV screening dulu. Terus yang kedua ada tes bahasa Inggris. Terus yang ketiga ada case study interview. Yang keempat ada user interview. Yang kelima ada HR interview. Itu aja sih. Ini ada pertanyaannya lagi ya. Tips untuk lolos rekrutmen di salah satu Big Four company. Tipsnya, kalau kalian emang pengen bekerja di consulting, khususnya di tempat gue sekarang di EY, kalau bisa kalian lebih banyak cari experience lagi. Experience itu khususnya yang berhubungan dengan sustainability, baik itu kalian magang atau kalian ikut komunitas tertentu yang bergerak di bidang sustainability, misalnya kayak ISEC yang ada proyek-proyek yang berhubungan dengan sustainability, atau kalian ikut SRE atau Society of Renewable Energy. Jadi kalian bisa nambah pengetahuan kalian terkait dengan hal-hal yang ada di sustainability. Itu akan membantu dan meningkatkan nilai jual kalian untuk kalian bisa diterima di tempat gue sekarang. Dan misalnya kalau kalian memang ternyata masih udah mau lulus dan kalian merasa masih ada yang kurang nih experience-nya, kalian bisa nyari pengalaman dulu di industri-industri lain. Kayak soalnya tadi gue juga habis lulus gak langsung masuk ke sini. Gue masih ada di industri-industri lain di oil and gas yang sifatnya itu lebih teknik lingkungan banget, yang kayak kata Kak Uci tadi ada ngurus tentang izin lingkungan,
terus ada ngurus tentang AMDAL dan segala macam. Tapi itu dari segi perusahaannya, dan itu bisa membantu kalian juga untuk nantinya kalian lebih mengerti isu di lapangan itu gimana, di dunia kerja itu gimana. Jadi bisa bertahap, misalnya kalian mau langsung dari sekarang, pas masih kuliah kalian mencari experience banyak-banyaknya, atau nanti kalau kalian masih perlu lagi setelah lulus kuliah mencari lagi di industri-industri lain, baru kalian akhirnya nanti masuk ke consulting, itu juga boleh banget. Jadi balik ke diri kalian lagi aja, lebih nyamannya gimana, mau langsung masuk consulting ataupun enggak gitu. Mungkin itu aja kalau dari gue. Mungkin selanjutnya Kak Uci ya. Terima kasih Daniel dan Ria. Kalau dari konsultan lingkungan yang aku ya itu teman-teman, aku dapatnya dari relasi. Kebetulan bosnya itu kakak tingkat kita ya, PL 2005. Nah, kalau untuk proses rekrutmennya itu, kalau di konsultan lingkungan biasanya itu ada pertama administrasi ya, itu ada CV, portofolio dan segala macam. Selanjutnya itu interview HR-nya dulu, baru interview dengan tenaga ahli atau kepala divisi tempat kita nanti ditempatkan atau usernya. Terus kalau untuk proses rekrutmen itu aja sih. Biasanya untuk konsultan lingkungan ini teman-teman ditawarkan oleh kakak tingkat yang sudah memiliki perusahaan konsultan sendiri begitu. Mungkin itu aja ya. Makasih. Oke, makasih Kak. Makasih jawabannya dari Kak Uci dan Kak Daniel. Kak Anggit masih ada pertanyaan nggak? Atau udah cukup? Oke, berarti udah cukup ya. Nah, berikutnya udah ada yang resen nih. Boleh Kak Dewa? Silakan on mic. Oke, ini suaraku kedengaran ya? Kedengaran. Oke, thank you Rian. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Daniel dan Kak Uci udah meluangkan waktunya ya untuk sharing ke kita tentang the consultant world ya. Aku mau nanya sih, tadi kakak banyak sharing tentang kayak wah 24 hour terus kerja sampai malam terus ada sampai pagi gitu-gitu kan ya. Kayaknya kayak very hustle gitu kan. Terus kan sekarang udah ada tren yang populer yang ada namanya konsep work-life balance gitu kan. Mungkin kakak-kakak punya definisi sendiri tentang work-life balance. Dari pengalaman kakak di consulting group itu kayak bisa nggak kak kayak dapet apa ya work-life balance gitu, dan kalau misalkan tidak kenapa? Terus mungkin sharing dikit dari Kak Daniel tadi. Kak Daniel bilang kayak apa ya, ada fun-nya juga dalam consulting world gitu. Mungkin dari Kak Daniel boleh sharing itu fun-nya di mana gitu, pengalaman paling menyenangkan kakak dari kerja di consulting group seperti apa mungkin Kak? Itu sih dari aku pertanyaannya. Terima kasih. Kak Uci mau jawab duluan yang work-life balance. Oke. Kalau sebenarnya tergantung proyek yang lagi kita kerjain sih teman-teman. Waktu itu aku pernah ngerjain 3 proyek sekaligus, dan itu ada yang masa proyeknya 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan juga. Jadi 2 proyek 3 bulan, 1 proyek 2 bulan, dan jadi kita tuh harus bagi-bagi waktu. Itu sebenarnya keputusannya ada di tangan kita. Keputusan untuk mengambil 3 proyek atau untuk mengambil hanya 1 proyek atau 2 proyek itu tergantung kita sendiri ya teman-teman. Aku pernah ngerjain 1 proyek dan itu menurut aku lumayan gabut gitu. Terus kalau waktu itu kebetulan ngambil 3 proyek karena memang harus ikut ketiganya karena memang itu bidangnya PL banget gitu. Kalau life balance itu aku masih bisa sih, cuman
ya tergantung beberapa waktu, misalnya mau deadline laporan akhir atau laporan antara, laporan pendahuluan, itu pasti chaos. Seminggu sebelumnya itu pasti chaos, bisa nyampe nggak tidur juga enggak sih, siapa Dewa ya, nyampe nggak tidur enggak, cuman bisa jadi kita tuh meeting dari jam 9 malam sampai jam 1 gitu, buat finalisasi atau segala macam. Itu malam ya teman-teman. Tapi kalau untuk work-life balance-nya itu tergantung kita manage waktu aja. Tergantung kita bisa nggak nanti manage waktunya, misalnya untuk laporan pendahuluan, yang ini selesai per tanggal sekian gitu. Yang ini selesai per tanggal berapa. Jadi manajemen waktu kita sih, karena kita kan nggak kerja 24/7 ya, nggak seminggu itu kerja terus, masih bisa olahraga, masih bisa pergi main, masih bisa gitulah. Dan kalau di konsultan sekarang itu kebetulan kita nggak masuk kantor, jadi full WFH. Jadi ya bisalah work-life balance-nya kejaga juga kok. Dan kalau kamu cuman ngerjain satu project atau 2 project itu nggak akan keteteran juga kok. Mungkin dari aku itu. Terus satu lagi apa tadi ya? Oh, fun-nya. Kalau menurut aku fun-nya itu jalan-jalannya sih. Karena kita project kan bisa jadi nggak di kota kita berdomisili kan. Kalau aku sekarang lagi di Bandung, pernah pergi project itu yang terjauh itu sampai Sulawesi. Jadi sekalian jalan-jalan, kita juga kerja gitu. Maksudnya dari kerjanya itu banyak pelajaran baru ya, banyak kenal orang baru. Apalagi ya. Terus kalau kita senang sama pekerjaannya, juga nggak akan terbebani gitu. Mungkin dari aku itu boleh ke Daniel. Thank you, Kak. Jadi kalau dari work-life balance, sebenarnya tadi sebagian besar udah disebutin sih sama Kak Uci. Work-life balance itu kalau menurut gue balik lagi ke kita. Gimana caranya kita bisa mengatur waktu, itu hal yang paling penting sih setelah kalian lulus. Gak cuma di bidang konsultan doang sih, pasti gimana caranya kalian bagi waktu kalian dalam sehari itu kalian mau ngapain aja. Dan itu metodenya bisa beda-beda ya setiap orang. Ada yang mungkin lebih nyamannya harus ngebuat jurnal pagi-pagi, atau ada yang lebih nyamannya ya udah diingat-ingat aja, yang penting 8 jam itu untuk kerja, baru sisanya untuk yang lain, dan itu senyamannya kalian. Tapi kalau untuk tipsnya sendiri, mungkin kalau dari gue itu lebih ke work smart ya. Ini kalian juga udah pernah dengar gimana caranya kalian bisa lebih efektif itu adalah dengan work smart. Jadi kalian itu dituntut nggak untuk ngerjain satu hal itu dalam waktu yang lama, tapi gimana caranya kalian bisa ngerjain itu efektif tapi benar gitu. Ada banyak jalan untuk ngerjain sesuatu, dan waktunya itu sedikit, khususnya di bidang konsultan. Kalian dituntut untuk berpikir lebih kreatif, lebih gimana caranya ini bisa lebih cepat. Sebagai contoh, mungkin kalau kalian ingin mengolah data-data yang berhubungan dengan lingkungan, mungkin kalian akan lebih cepat kalau kalian udah hafal ataupun udah ngerti berbagai macam pengolahan yang ada di Excel, kayak misalnya VLOOKUP, terus makro dan segala macam. Itu mungkin jadi bekal kalian untuk bisa bekerja lebih efektif dan nantinya akan membantu kalian untuk kerjanya lebih cepat. Jadi kalian bisa ngelakuin hal-hal lain selain pekerjaan. Mungkin itu juga tips untuk kalian agak lebih belajar tentang Excel ya di selama kuliah. Nggak cuma Excel yang basic, tapi juga yang advance juga. Jadi intinya adalah balik lagi ke diri kalian sih. Gimana caranya kalian mengatur waktu? Pasti ada selalu ada cara untuk mengatur waktu. Cuma memang ada beberapa hal, khususnya di tempat gua itu yang memang tidak bisa diatur waktunya. Kayak misalnya meeting sama klien yang mereka beda time zone. Itu berarti kita kan harus ngikutin mereka. Jadi ya itu seasonal. Jadi yang nggak bisa kita
ada beberapa faktor yang nggak bisa kita ubah, itu memang kita harus ngikutin, tapi kan itu juga nggak tiap hari. Tapi untuk hal-hal yang bisa kita atur dari dalam diri kita, itu baik lagi ke diri kita sih, gimana caranya ngaturnya. Kalau dari gue tadi tipsnya adalah work smart dan kreatif. Terus kalau dari segi fun-nya di dunia konsultan, khususnya di tempat gue, itu kalian seperti yang gue bilang tadi, di perks of being a consultant, nomor satu itu adalah kalian ada sesuatu hal baru aja setiap harinya, jadi kalian nggak monoton. Sementara kalau dibandingin sama tempat gue di perusahaan sebelumnya, itu kan berarti kalau di perusahaan itu kalian udah tahu nih kalian mau ngapain aja, tiap tahun ada KPI-nya udah jelas, kalian akan ikutin itu terus, target kalian tiap tahun bakal kayak gitu. Sementara kalau di consulting, itu kalian akan dipacu untuk ketemu hal-hal baru yang kalian nggak tahu ini apaan, you have no idea sama sekali. Nah, itu sih yang menurut gue fun. Jadi kalian akan ketemu ilmu baru, ketemu orang-orang baru juga yang bisa tentunya nambah koneksi, karena klien-klien kan juga dari industri yang beragam, bahkan dari pemerintah juga, yang mungkin nantinya akan menjadi bagian dari kehidupan profesional kalian juga nantinya gitu. Dan mungkin kalau selain itu juga fun-nya tadi ya, mungkin kayak kata Kak Uci bisa jalan-jalan juga kalau misalnya nggak pandemi ya. Kalau bisa jalan-jalan site visit ke berbagai macam klien dan segala macamnya. Dan kalian bisa tahu nih berbagai macam sektor di lapangan itu gimana. Kayak misalnya sektor tambang itu di lapangannya gimana sih? Kita kan selama ini cuma di kuliah ngelihatnya cuma diagram-diagram doang. Kalau kita ngelihat langsung itu gimana? Terus kelapa sawit itu gimana? Terus manufaktur itu gimana? Gitu-gitu sih paling depannya, jadi kayak selalu ada hal baru aja deh di konsultan itu Dewa. Udah cukup belum Kak Dewa? Cukup banget kok. Terima kasih Kak Daniel dan Kak Uci atas jawabannya. Pasti akan jadi bekal untuk masa depannya. Thank you. Oke, ada satu ini yang udah tesnya nih, boleh Kak Apis, silakan on mic untuk pertanyaan berikutnya. Sebelumnya suara kok ini. Agak putus-putus Kak. Ya, sepertinya Kak Apisnya terputus ya. Mending kita tunggu sebentar ya, siap. Tunggu reconnect itu. Untuk yang lain kalau ada pertanyaan boleh. Oh, udah reconnect kayak Kak Apisnya. Bentar. Kalau Kak Apis udah bisa. Iya. Sebelumnya suara aku apakah kedengeran jelas? Udah jelas Kak, udah jelas. Oke. Halo Kak Daniel, halo Kak Uci. Sebelumnya kenalin, aku Apis dari TL 19. Di sini aku pengen nanya ini sih Kak. Aku sih penasaran karena kan biasanya kan kalau kita mungkin kalau buat fresh graduate, terutama yang fresh graduate zaman sekarang ya, kalau nyari kerja itu kan mungkin yang dilihat bukan cuma yang dicari bukan cuma kayak kerjaannya sesuai sama yang diinginin dan mungkin salary-nya, tapi kan kayak working environment gitu loh Kak. Kayak misalkan apakah nanti ketika kita baru masuk, terutama sebagai anak baru gitu kan, yang baru masuk ke sektornya, kayak kalau dalam hal ini konsultan, apakah nanti kita bakal dapat istilahnya kayak guidance dari orang-orang atau senior-senior di sana, terus apakah nanti ketemu sama teman-teman yang mungkin teman-temannya kayak karena kan ini kan sektornya udah spesifik ya, kayak udah sevisi aja gitu Kak. Jadi lebih ke apakah sebenarnya lebih kurang sama sih yang pertanyaan sebelumnya, kayak fun-nya tuh
apakah dari teman-temannya juga fun, dari working environment-nya juga mendukung dan gak bikin kita stres gitu loh Kak. Gitu aja sih Kak. Oke, mungkin aku dulu kali ya, Rian. Ya boleh Kak, silakan. Kalau dari segi environmental work-nya itu cukup beragam sih. Jadi kalau sebenarnya dari senior pun dari ini saat kita baru masuk itu kita nggak langsung, oh kamu harus bisa A, B, C, D, E, nggak ada tuntutan itu. Pasti awalnya itu dijelasin dulu, kamu kerjanya seperti ini, kamu perlu belajar ini, mungkin sebagai referensi dikasih misalnya contoh laporan, misalnya project A, dikasih contoh laporan project A di tempat lain gitu, mungkin lebih ke sana. Terus kalau untuk teman kerja itu kita walaupun nggak WFO, kita tetap misalnya rutin ya, minggu sekali seminggu itu ada meeting nggak meeting sih, ada pertemuan di luar. Cuman pertemuan di luar ini lebih bisa jadi kerja, bisa jadi rapat, bisa jadi meeting tentang suatu project dan segala macam. Cuman kalau untuk environmentalnya itu ya bisa kita gimana ya, pandai-pandainya kita gitu loh teman-teman untuk menyesuaikan diri dengan dunia kerjanya. Cuman kita tuh nggak harus yang sampai kayak cari muka gitu-gitu, enggak sih. Kalau di tempat aku kayaknya nggak biasa aja kita kerja dunia profesional, hidup kita dunia pribadi itu kayak ya udah kita jalani biasa aja, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang terlalu harus teman-teman pusingkan sih, karena sekarang kan juga nggak juga banyak perusahaan-perusahaan yang konsultan juga yang base kerjanya itu udah full WFH, terus juga paling kalau WFO pun itu bisa 2 kali seminggu atau sekali seminggu. Jadi kita memang nggak akan bertemu dengan banyak orang. Bisa jadi WFO-nya itu shift-shiftan juga kan. Misalnya bidang ini sekarang masuk kerja di kantor, bidang ini libur gitu. Mungkin kalau untuk pekerjaannya nggak dunia kerjanya, lingkungan kerjanya, menurut aku kalau dan sepengalaman aku sampai sekarang toxic enggak sih. Jadi fun aja, nyaman aja. Terus kalau udah ngerasa toxic dan nggak nyaman, saran aku cari tempat lain sih. Nantinya kalau seandainya kamu ngerasain bekerja seperti itu. Mungkin dari aku itu aja, Daniel boleh ditambahin. Ya, thank you Kak Uci. Jadi mungkin dimulai dari yang pertama tuh WFH, WFO dulu ya. Kalau di tempat gue sendiri itu emang sekarang jadi fleksibel. Kita mau WFH boleh, kita mau WFO boleh, tapi emang sama kayak Kak Uci tadi, kita setiap 2 minggu sekali itu pasti ketemu karena emang ada meeting untuk membahas progres dari tiap proyeknya. Itu mungkin yang menjadi fun juga sih tadi untuk menjawab Dewa juga sama Apis, karena gue personally juga lebih suka WFH karena lebih hemat energi, terus lebih fokus, dan mungkin itu balik ke kalian sendiri juga, kalian tipenya yang lebih suka online atau offline, tapi kalau kuliah kayaknya lebih enak offline, dan itu mungkin bisa ngebantu kalian untuk lebih fun aja sih di dunia kerja. Jadi fleksibel kalian mau WFO atau WFH. Terus habis itu yang kedua, kalau dari segi timnya sendiri, tadi kalau kata Apis, konsultan itu emang diverse. Di dalam satu tim itu bisa berbagai macam ilmu. Kayak misalnya di tim gue itu ada dari ekonomi, ada dari teknik elektro, ada dari kehutanan, ada dari akuntansi, bahkan ada dari finance, ada juga dari teknik lingkungan juga yang lebih banyaknya. Nah, sebenarnya ini menarik sih. Ini salah satu fun-nya juga, tadi juga untuk nambahin dari sisi fun-nya.
kalian itu dari berbagai macam bidang yang kalian nggak ngerti sama sekali mereka belajar apa, cuma tahu sisi umumnya doang, tapi kalian memiliki visi yang sama. Kalian ingin bekerja di bidang sustainability, karena kita tahu sustainability itu sangat luas ya. Ada berbagai macam cabang lagi di bidang sustainability, baik itu dari segi ekonomi, pembiayaan, dari segi teknis lingkungan, dari segi sosial juga ada. Dan dari segi teknisnya juga nggak cuma TL doang yang bisa take charge doang di situ, take part doang di situ. Ada berbagai macam ilmu lain. Jadi itu sangat luas dan itu menurut gue itu menarik sih karena kita bisa melihat pandangan dari berbagai macam ilmu terhadap isu climate change itu gimana. Kayak contoh, tadinya gue gak ngerti sama sekali tentang finance atau sustainable finance, gimana pembiayaan proyek-proyek yang berhubungan dengan keberlanjutan di Indonesia itu gimana. Tapi setelah gue mulai ikut proyek dan belajar sama orang yang emang tadinya backgroundnya finance, gue jadi lebih mengerti nih, gue jadi bisa nambah juga ke ilmu gue. Jadi nggak cuma gue ngerti tentang bidang teknik lingkungan juga, tapi gue ngerti nih, ini nggak bakal mungkin bisa dibangun kalau nggak ada pembiayaan. Karena semuanya itu terhubung, semuanya itu interconnected. Jadi gue bisa ngerti secara keseluruhan, dan akhirnya gue ngerti sistem apa yang perlu diubah atau yang perlu diimprove lagi di isu tersebut. Gitu. Jadi itu salah satu fun-nya juga bekerja dengan orang-orang yang memiliki diverse background, tapi memiliki visi yang sama. Gitu aja sih. Jadi tadi yang pertama work-life balance itu tergantung dari kita. Kita lebih nyamannya gimana. Dan tadi gue juga sempat jawab ya di pertanyaan sebelumnya itu tips dari gue adalah work smart dan kreatif. Terus yang kedua, sisi diversity itu sangat baik dalam dunia kerja karena mereka tuh supportive. Memang ada beberapa hal yang kadang kita juga nggak suka sama tim kita, tapi selama itu masih dalam batas yang normal atau bisa ditoleransi, ya I think itu masih oke sih. Menurut gue itu masih oke. Gitu aja sih. Thank you, Apis, Rian. Siap, Kak. Makasih Kak Daniel sama Kak Uci. Aku ada pertanyaan tambahan masih nyambung sih, Kak. Boleh lagi nggak, Rian? Boleh, silakan Kak. Iya, Kak. Kalau terkait yang teman atau tim tadi, kan mungkin yang sering kita temuin kalau kalau mahasiswa ya kan paling kalau mahasiswa mah di tempat magang atau di tempat KP atau di tempat yang terlibat ada proyek-proyek tertentu, misalkan kita ikut gitu, Kak. Kan kadang kita ditaruh sama orang yang mungkin backgroundnya berbeda atau bahkan sebenarnya jurusannya sama, cuma beda kampus gitu. Cuma terkadang kita tuh kayak ketemu atau disatuin sama orang yang sebenarnya mereka tuh nggak kalau misalkan kalau ini kan dalam hal yang berhubungan dengan lingkungan kan, Kak. Kalau misalkan kayak mereka tuh sebenarnya nggak terlalu peduli sama objektif yang pengen dicapai, kayak asalkan semua tugas dijalanin dan dia mengerjakan tugasnya tuh kayak ya udah aja gitu. Tapi sebenarnya kita tahu gitu kalau misalkan tim ini nih sebenarnya nggak menaruh perhatian atau nggak apa ya nggak nggak mena nggak apa ya hatinya nggak ada di proyek tersebut gitu loh, Kak. Jadi kayak kelihatan gitu kadang orang yang memang kerja dengan hati dan kerja nggak maksudnya kerjanya cuma sekedar kerja doang gitu loh, Kak. Kalau kalau selama ini kayak kalau buat mahasiswa yang magang atau gimana gitu kan. Nah, aku pengen nanya kalau misalkan di tempat Kak Uki sama Kak Daniel kan emang udah ada istilahnya ada filtering dulu sebelum masuk ke mungkin ke company-nya atau ke timnya. Nah, itu kira-kira Kak Daniel sama Kak Uci pernah setim atau bahkan punya pengalaman yang gak enak sama timnya nggak sih, Kak? Dan mungkin gimana cara kita deal sama keadaan kayak gitu, Kak? Terutama di dunia kerja ya, Kak. Karena kan kalau dunia sebelum kerja kan mungkin belum terlalu ini ya, tapi kan kalau udah dunia kerja kan mungkin cara dealingnya lebih berbeda gitu, Kak. Itu sih, Kak. Mungkin aku boleh duluan ya, Kak Uci.
Jadi emang benar sih kita bakal selalu nemu orang-orang yang emang mungkin kerjanya kurang profesional ataupun emang ya etos kerjanya kurang lah. Dan itu kalau emang di kuliah ya itu biasa ya, pasti ada karena emang kita nggak terikat apapun gitu kalau di kuliah. Jadi itu cuma sebatas ya udah kita mau ikut komitmen dari diri aja, nggak ada janji atau kontrak atau apapun. Tapi kalau di dunia kerja mungkin emang pasti ya bakal ada yang kayak gitu. Dan walaupun mereka udah disaring dengan berbagai macam seleksi dan ternyata memang mereka masih kayak gitu, itu emang berarti mereka sadar kalau itu mereka tuh gak cocok di situ, tapi mereka masih pengen di situ, dan itu bisa mengganggu tim itu, bisa mengganggu kinerja dari tim kita. Mungkin gimana caranya kita menghadapinya atau ngadepinnya, itu kalau menurut gue sih, gue personally belum ada yang nemu yang sampai yang sebegitunya ya, yang nggak nyampe profesional, nggak yang separah itu. Tapi kalau misalnya kalian ada yang nemu kayak gitu sih, menurut gue kalian tetap fokus aja ke apa yang kalian lakukan, dan mungkin untuk menyelesaikan konflik tersebut kalian bisa pertama itu kalian bisa ngobrol berdua face to face, atau mungkin kalau kalian kurang nyaman kalian bisa ditemenin sama atasan kalian atau supervisor kalian ngasih tahu kalau ada masalah kayak gini nih di kinerjanya si dia performance-nya kurang atau segala macam. Intinya kalian bisa menyelesaikan itu dulu secara baik-baik dulu deh. Itu kalau menurut gue ya, sebelum ada masalah yang lebih kalian bisa menyelesaikan itu secara baik-baik. Gitu sih dari gue. Mungkin Kak Uci ada tambahan. Lebih kurangnya sebenarnya sama yang dijelasin Daniel. Soalnya kalau aku sendiri juga belum nemu, maksudnya jangan ya amit-amit, nggak menemukan sih tim atau personal yang seperti itu, yang etos kerjanya yang nggak yang kurang banget, atau kayak mungkin bahasa kampusnya beban lah gitu. Cuman kalau menurut aku pasti itu kalau kita menemukan ya ada di dalam tim kita seperti itu pasti akan mengganggu keberjalanan proyek yang kita kerjain kan. Mungkin langkah awalnya itu ya ngomong baik-baik, coba diselesain baik-baik dulu. Mungkin secara tim mungkin lebih kayak ngajak, gini, misalnya dia tugasnya apa gitu, mungkin diingetin lagi gimana harus mengerjakan itu, atau kalau dia keteteran mungkin bisa disupport dulu dari timnya, dari dalam tim. Terus kalau masih nggak bisa, mungkin ya tadi bicarain baik-baik, mungkin sama atasan, sama penanggung jawab project, tim leader, atau gimana gitu. Semoga kalau selama aku bekerja, teman-teman, itu mungkin gimana ya, nggak ada ya. Kalau aku nggak menemukan sih. Sepertinya di dunia kerja itu kita tanggung jawabnya itu lebih gede gitu loh teman-teman, karena kita bekerja itu kita dibayar. Kalau kuliah kan kita kuliah, kita yang bayar, ya udah kita mau males oke, nggak males oke, mau lulus oke, nggak lulus ya udah gimana gitu. Kayak nggak ada dorongan gitu ya, kecuali dorongan mungkin orang tua, mungkin saudara, atau dorongan dari diri sendiri, harus lulus gini. Itu dari internal kan, nggak eksternal. Kalau kita kerja itu teman-teman, kita punya tanggung jawab gitu. Kalau kita nggak mengerjakan itu, jadi fee yang kita terima itu kayak gimana ya? Udah nggak kerja tapi nerima fee, gimana? Itu beban dan tanggung jawab emosionalnya itu lebih gede gitu daripada kuliah, karena kita dibayar loh untuk ini. Kita bukan hahaha terus kita dapat uang, nggak gitu. Kita dibayar, kita dipercayakan untuk suatu proyek, kita
apa ya, ditugaskan untuk itu. Jadi dunia kerja itu lebih apa ya, lebih profesional. Jadi mungkin teman-teman mungkin ada menemukan nantinya, tapi nggak banyak gitu kalau menurut aku ya. Dan aku juga belum menemukan sih yang seperti itu. Mungkin itu aja, Rian. Makasih ya, Pis, pertanyaannya. Siap, makasih Kak Uci, makasih Kak Daniel atas jawabannya. Udah menjawab banget. Makasih Kak. Oke, makasih pertanyaan dan jawabannya. Berikutnya udah ada yang resen nih, boleh dari Kak Nyimas. Nyimas boleh silakan on mic. Oke, halo Kak, selamat pagi Kak Daniel, Kak Uci, dan thank you Rian waktunya. Kak, aku mau nanya, ada 2 poin sih Kak pertanyaannya. Untuk yang pertama, sorry banget Kak kalau sensitif topiknya pertanyaannya. Aku mau nanya terkait salary sih Kak. Aku mau nanya, jadi sebenarnya kalau di konsultan itu kita sistem dapat gajinya itu gimana? Jadi kan mungkin tadi udah sempat dijelasin juga kita tuh kerjanya based on project gitu. Jadi apakah kita itu dapat uang atau dapat gaji ketika emang kita lagi memegang atau bertanggung jawab atas suatu project aja, atau emang sebenarnya kita tuh udah dapat gaji pokok, lalu ketika kita megang suatu project kita jadi dapat suatu bonus gitu, seperti itu, atau emang ketika kita nggak megang project jadi kita nggak dapat gaji sama sekali gitu. Jadi mungkin bisa dijelasin gitu Kak, sistem salary gimana, gajinya gimana gitu. Lalu untuk poin kedua Kak, mungkin tadi Kak Daniel juga sempat bilang sebelumnya Kak Daniel di bagian oil and gas gitu. Nah, itu untuk Kak Uci juga tadi kan Kak Uci bilang, Kak Uci sebenarnya nggak kepikiran ya Kak untuk di dunia konsultan, tapi akhirnya malah berkecimpung di dunia konsultan gitu. Nah, itu titik apa sih Kak sebenarnya yang membuat Kak Uci sama Kak Daniel yang membuat Kakak tuh kayaknya gue pindah aja deh, kayaknya sektor gue tuh sebenarnya di konsultan deh, bukan di sektor sebelumnya gitu, atau ya hal apalah yang membuat Kakak yakin akhirnya Kakak ya udah deh gue di dunia konsultan aja gitu. Oke, makasih Kak. Oke, boleh silakan jawab, Kak. Kak Uci mau duluan atau? Bebas, mau aku duluan aja. Boleh, Kak. Oke, pertama itu sistem salary-nya ya. Kalau sebenarnya itu kalau dari perusahaan itu ada gaji pokok, ada namanya gaji pokok teman-teman. Nah, cuman gaji pokok ini kalau kita nggak mengerjakan project, itu sebenarnya kalau kita lagi nggak ngerjain project, kita itu bisa bantu project lain gitu loh teman-teman, karena kan perusahaan konsultan itu sebenarnya kompleks kan, ada juga perencanaan, misalnya ada yang teknik sipil itu misalnya perencanaan bendungan gitu, atau perencanaan jalan, atau lagi ada kajian potensi apa di klien lain gitu. Nah, kalau kita lagi nggak ada project misalnya, itu sebenarnya kita tetap dapat gaji, namun tidak, itu namanya gaji pokok ya teman-teman. Jadi nggak bukan gaji projectnya. Nah, kalau untuk project itu satu paket project itu punya apa namanya, biaya yang beda juga. Misalnya project seharga berapa, misalnya harga projectnya nih, misalnya harga project 1M, itu beban kerjanya berapa orang, itu nanti salary-nya dikasih kita per project. Jadi misalnya projectnya jalan 3 bulan dengan beban kerja yang udah ditentukan, jadi nanti kita dapatnya fee project gitu. Kalau sampai sini paham nggak teman-teman? Jadi ada gaji pokok kalau kita nggak kerja, kalau kita maksudnya kalau kita nggak ada project ya. Tapi tetap kalau di konsultan itu kita tetap apa ya, diskusi juga project lain atau ngebantu project teman-teman yang di ini. Itu kita bisa nanti kalau lagi nggak ada, biasanya atasan kita tuh kayak, oh ya bantu ini ya, bantu ini, kalau kita lagi nggak ada project yang kita pegang personal gitu. Cuman kalau ada project personal itu fee-nya itu
atau salary-nya itu salary project-nya gitu. Mungkin gitu sih. Jadi kalau nggak ada kerjaan pun, maksudnya nggak ada project ya, itu kita masih dapat salary dari gaji pokoknya, cuman tidak sebesar salary project-nya gitu. Terus yang kedua, titik menentukan ya. Sebenarnya kalau aku sekarang itu di dunia konsultan itu happy karena ya dengan aku yang kerja WFH lebih santai, lebih bebas juga, terus masih bisa belajar kayak yang awalnya nggak paham tentang peta, overlay peta segala macam, jadi ngerti segala macam, jadi ngerti dan bisa belajar dari teman-teman yang lain itu. Overall aku senang ya di dunia konsultan. Titik mulai apa ya, oh ini aku kayaknya harusnya di dunia konsultan deh. Sebenarnya titik itu di aku belum ada sih. Maksudnya aku masih open, maksudnya masih cari yang better ya, cari mungkin yang lebih settle gitu, masih mencari juga. Jadi karena di konsultan sekarang dan lumayan udah lama juga dari 2019 berkecimpungnya di sini. Jadi kalau dari aku sendiri ya jalani, bawa happy aja, terus nanti kalau ada kesempatan lain yang lebih luas, yang lebih settle, yang lebih itu mungkin akan diambil juga. Jadi kayaknya kalau mulai dari sekarang sampai selanjutnya itu aku akan di dunia konsultan, itu kita nggak ada yang tahu kan sebenarnya. Cuman aku nggak harus aku dari sekarang sampai selanjutnya konsultan, itu enggak sih. Sampai pemikiran seperti itu enggak sih. Jadi masih kesempatan, masih membuka kesempatan luas untuk aku bisa misalnya di bidang lain gitu dalam dunia profesional kerja. Mungkin dari aku itu aja. Ya, sorry sebelumnya, ini suara gue kedengeran nggak ya, Lian? Kedengeran, Kak. Oke. Ya, thank you Kak Uci. Jadi kalau yang pertama tadi dari segi salary, kalau di tempat gue itu kurang lebih hampir mirip sih sama Kak Uci. Jadi kita memang kebanyakan akan selalu megang proyek, dan itu udah ada take home pay yang udah kita pegang dari perusahaan. Itu akan selalu sama setiap bulannya, kecuali kalau kita promote naik tingkat jabatan kita. Nah, yang membedakan kalau misalnya kita lagi gak ada proyek, itu kita pasti selalu sibuk sih, karena kita akan ngerjain namanya business development juga, di mana kita itu business development itu adalah ngebuat proposal untuk mencari klien baru. Jadi misalnya ada klien yang menghubungin kita nih, kita mau ini loh. Nah, itu biasanya kita ada beberapa anggota tim yang mereka lagi proyeknya misalnya lagi santai, atau kebetulan proyeknya lagi on hold dulu, itu mereka bisa bantu untuk membuat si bisnis proposal ini untuk potensial klien tersebut. Jadi memang bakal selalu ada pekerjaan yang kita lakuin, tapi emang udah ada take home pay yang udah diterima dari si perusahaan atau tempat gua kerja sekarang. Mungkin yang menjadi tambahan itu adalah sistem overtime, di mana kalau di consulting, mungkin kalau di Big Four consulting itu ada namanya overtime yang dibayar based on proyeknya. Jadi misalnya ada satu proyek dengan perusahaan ini, mereka udah mentargetkan akan ada overtime sekian jam, dan itu udah dialokasiin duitnya. Nah, itu nanti kita akan merekap sendiri kita overtime seminggu itu berapa kali, dan itu akan ada tambahan uang overtime yang bisa kita nambahin gaji take home pay kita yang tadi pokok itu. Jadi kalau di tempat gue itu tadi bakal selalu ada sih proyeknya. Even kalau gak ada proyek, kita bakal bantu proyek orang lain juga. Atau kita bikin bisnis proposal untuk potensial klien. Dan juga yang kedua itu ada juga sistem overtime-nya, bisa nambah-nambah. Jadi kalian udah lembur itu dibayar kalau di tempat gue. Terus untuk yang kedua
titik apa yang membuat kita pindah ke aku pindah ke consulting dari oil and gas. Jadi di tempat terakhir sebelum di consulting itu di oil and gas itu kebetulan terakhir banget sebelum pindah itu kita lagi ngebahas tentang ESG. Kalau teman-teman tahu ESG, Environmental, Social, and Governance, khususnya di bidang oil and gas. Nah, di situ tuh ada ngebahas tentang berbagai macam sustainability index, terus ESG strategy, dan segala macam. Di mana waktu itu kita ngebahas itu sama konsultan juga, tapi bukan tempat gue sekarang, tapi ada konsultan lain. Nah, di situ gue ngeliat kok, oh ternyata ini menarik ya. Ini gue ngerasa kita sebagai sustainability consultant itu bisa ngelihat isu permasalahan keberlanjutan itu nggak cuma dari segi satu bidang doang gitu. Sementara kalau gue kerja sebagai environmental engineer di oil and gas, itu gue cuma ngelihat sistem permasalahan lingkungan dari sektor oil and gas doang. Jadi nggak tahu tuh tren di bidang lain, kayak misalnya di bidang manufaktur, di bidang keuangan, di bidang apa namanya perbankan, kemudian juga di bidang F&B kayak misalnya, atau di bidang retail seperti ya ada berbagai macam contohnya. Itu gimana sih? Akhirnya gue sadar tuh, kalau gue pengen lebih tahu nih tentang bidang sustainability, sementara tadi gue bilang kan gue emang sangat tertarik banget di bidang sustainability, gue gak bisa nih cuma diam aja di bidang oil and gas. Dan kebetulan saat itu di LinkedIn ada bukaan nih untuk posisi gue sekarang. Jadi ya udah deh, timingnya pas, dan pas lagi cari di LinkedIn ada, ya udah itu kayak emang Tuhan udah kayak nunjukin aja sih jalannya, kayak oh lo mau ini, terus dibukain jalannya, ya udah masuk deh, untungnya gitu. Jadi intinya itu sih, titik balik gue adalah gue akhirnya nyadar kalau sustainability itu nggak cuma fokus ke satu sektor aja, tapi ada banyak sektor lain yang bisa kita explore lagi dan terus berkembang setiap tahunnya. Thank you, Nimas dan Rian. Balik lagi ke Rian. Oke, makasih Kak jawabannya. Gimana Kak Nimas? Udah cukup? Kak, boleh mungkin nambah sedikit. Ini titipan teman-teman juga, Kak. Sebenarnya aku agak sedikit ditumbalin. Kalau boleh tahu, Kak, mungkin range salary-nya di luar overtime itu kira-kira di berapa ya, Kak? Mungkin di range aja, Kak, kalau nggak keberatan jawab. Sorry banget, Kak. Mungkin kalau berkenan aja, Kak, kalau jawabnya. Makasih, Kak. Kak Uci mau menjawab duluan nggak? Sorry nih Mas, ini range maksudnya untuk pokoknya atau gimana sih? Iya, atau mungkin rata-rata kakak bulanan gitu kali, Kak, ya? Atau mungkin gaji pokok aja, ya terserah sih, Kak. Mungkin karena gimana ya jawabnya? Jadi karena untuk per project ya, itu kalau kita bisa megang 1 sampai 2 itu atau bahkan sampai 3 itu bisa 2 digit ya. Terus kalau untuk ya tergantung sih kita megang berapa projectnya. Cuman kalau untuk satu atau satu project itu mungkin range-nya mungkin di atas 5 mungkin. Gitu. Kalau untuk di konsultan. Mungkin itu jawabannya. Kalau dari Daniel, silahkan. Kalau di tempat gua itu beragam ya, tergantung grade-nya kalian masuk. Misalnya kalian masuk dari asisten 1, baru nanti ada asisten 2, baru ada senior, itu senior juga ada 1, 2, 3, 4, baru di situ manager lagi, baru di situ ada senior manager, dan masih banyak lagi. Jadi itu tergantung kalian masuknya di di grade apa, karena itu beda-beda. Kalau misalnya fresh graduate, itu biasanya masuknya ke A1 atau Associate 1. Nah, si Associate 1 ini, itu range-nya itu ya, itu 8 sampai 9 something lah. Nah, itu di luar overtime. Overtime itu biasanya bisa nambah
overtime itu bisa nambah kalau misalnya lagi banyak overtime, kayak sebulan bisa sampai berapa puluh jam, itu mungkin bisa nambah 2 atau 3 ya. Tapi kalau lebih lagi bisa sampai 5. Jadi overtime itu membuat lahan untuk nyari duit juga sih. Jadi kalau di tempat gue, nah apa namanya itu sih dari sistem salary. Nah tapi kalian itu untungnya kalau di tempat gue itu ada juga namanya sistem kenaikan gaji juga, gaji pokok. Jadi tiap tahun itu kalau di tempat gue ya itu ada increment berapa persen tergantung sama performance dari perusahaan gue. Jadi itu biasanya tiap tahun, even kalian nggak naik jabatan pun, ataupun kayak kalau kalian nggak naik jabatan pun, kalian biasanya ada sekitar increment sekitar berapa persen itu lupa, tapi pokoknya ada kenaikannya dan itu beda-beda tiap tahun deh. Gitu sih. Semoga menjawab ya Nyimas. Kembali lagi ke Rian. Gimana Kak Nyimas? Udah cukup jawabannya? Udah Kak, udah sangat cukup Kak. Terima kasih Kak Daniel, Kak Uci. Oke, karena waktunya udah habis, untuk sesi Q&A ini dicukupkan dulu ya. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang masih mau nanya-nanya, nanti boleh, kalau Kak Daniel tadi boleh chat di nomor kontaknya ya. Ya, kalau Kak Uci mungkin ya gimana Kak? Mungkin nanti aku share juga LinkedIn sama kontak ya ke Apis aja kali ya, ke ini yang Boleh, Kak. ngasih Tor kemarin. Ya, Iya boleh Kak, juga siap boleh. nitip ke timnya V-Skills buat ditanyain. Nah, terima kasih banget Kak Daniel sama Kak Uci yang udah meluangkan waktunya untuk ngobrol dan ngasih insight-insight keren tentang konsultan. Nah, boleh nih kita dokumentasi dulu. Ayo teman-teman boleh on cam ya, yang bisa on cam. Mungkin ditunggu ya sampai 10.05, 11.54, 55. Hai, udah 11.55 nih. Aku screenshot ya. BTW terima kasih banyak Kak Daniel dan Kak Uci. Jadi kita jadi serasa lebih jelas nih with our dream jobs. BTW aku hitung ya. 1, senyum. 1, 2, 3. 1, 2. Lagi ya. 1, 2, 3. Alright, thank you. Oke, Thank you karena saat teman-teman ini semua. sampai di penghujung acara, sebelum aku tutup nih, aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman buat isi form feedback yang udah di-share di chat ya. Sama aku Rian sebagai moderator pada acara hari ini, mohon maaf bila terjadi kesalahan sama acara berlangsung dan
Terima kasih sekali lagi kepada kedua kakak-kakak yang telah memberi insight mereka dalam acara pagi ini. Terima kasih Kak. Saya izin undur diri. Thank you, Hafiz, Rian, teman-teman semua. Gue Kasih juga Kak Olivia, terima Daniel, kasih semua. kasih Kak Uci. Kak Daniel, masih Kak Uci. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak. Thank you buat teman-teman. Keren guys. Yoi. Bye-bye Andi. Dadah, duluan ya. Yoi. Oke, gila. Makasih semuanya. Keren banget, Rian. Keren banget jadi MC-nya. Sejauh ini overall lancar sih acaranya, bagus, dan di akhir kayaknya apa sih namanya? Peak-peaknya di akhir sih karena kita ngomongin salary kan, dan seru banget. Paling apa sih namanya? Yang habis ini jangan lupa yang kerjaan pasca acaranya buat Kai, berarti upload hasil recordnya ke YouTube HMTL, coba koordinasi aja sama Dewa. Kalau bisa as soon as possible sih Kai, karena pertama masih yang juga kan, biar nanti kan tadi banyak obrolan juga di grup angkatan, jadi siapa tahu pada mau nonton recordnya, terus juga karena makin lama diupload bakal makin lupa sih. Dan itu juga gue set juga kan di apa sih namanya, di spreadsheet di kalender. Terus buat Kobos, jangan lupa catat poin-poin pentingnya, enggak usah terlalu banyak, paling yang kayak benar-benar penting dan menariknya. Terutama tadi mungkin di highlight yang salary-nya sih, jadi biar orang-orang pada penasaran dan nonton recordnya. Gitu. Nggak ada Kecin ya? Sebenarnya yang kerja paling banyak pasca acara Kecin sih, karena dia bakal nyari feedback dan ngirim merchandise ke apa namanya, ke pembicara. Gitu aja sih guys. Overall keren banget, makasih semuanya. Good teamwork, good team. Ya, minggu depan bakal ada lagi skutel yang kedua. Kita coba biar ini jadi lebih baik dan mungkin biar bisa lebih rame lagi. Mungkin biar pada siapin pertanyaan aja sih, dan juga mungkin di kolom chat kita bisa lebih interaktif, terutama kita panitianya ya. Dan paling buat Rian, ini aja sih Yan, di awal-awal tuh dibanyakin ngobrolnya aja, kayak misalkan ya di sini udah datang nih Kak Uci sama Kak Daniel, kita sapa dulu Kak Daniel, halo Kak Daniel gitu kan, dia nanti bilang halo Rian, terus apa kabar Kak, gitu-gitu aja Rian, kayak Kak Daniel posisi sekarang lagi di rumah, apalagi di kantor atau lagi di mana Kak gitu, kayak ngobrol baru ketemu aja Rian, bener-bener baru ketemu, atau so asik aja sih kayak nanya apa kabar, lagi di mana, terus gimana Kak, sehat, terus lagi sibuk apa kerjaannya gitu, ke Kauci juga tadi. Mungkin yang buat minggu depan kayak gitu aja sih di awalnya. Jadi di awal tuh biar pertama kita banyak ngobrol-ngobrol sebelum bicaranya, karena biar bicaranya istilahnya apa ya, take off dulu kan. Jadi dia biar uh, biar lentur dulu di dalam zoomnya nanti, karena dia banyak ngobrol sama kita, makanya kalau lebih fluid gitu dia. Karena kalau jadi bicara lebih enak itu sih di awal-awal diajak ngobrol sama MC-nya, nanti di pemaparan lebih enak di pemaparan karena udah ngobrol sama MC-nya. Gitu sih Rian. Paling buat minggu tuh dua-duanya cewek dan dua-duanya asik sih. Kak Cinta asik, Kak Aryani juga asik, dan dua-duanya kan kerja di, yang satu kerja di World Bank, yang satu kerja di UNICEF, dua-duanya kerja di organisasi yang multi governmental organization ya, internasional lah. Jadi asik sih harusnya dan enak. Biasanya kalau cewek dua-duanya enak diajak ngobrol dan enak tektokannya. Gitu sih Rian, palingan di awal-awal aja. Oke. Tadi agak Overall panik keren banget sih Rian. Mantep. Iya, nggak apa-apa. Itu emang proses kan, orang kalau
awal-awal jadi momot kayak gitu emang, dan nanti makin sering jadi momot biasanya makin luas aja. Oke. Oke, yaudah, makasih semuanya. Silahkan beristirahat dan ya jangan lupa kerjain yang pas acaranya. Makasih semuanya, selamat menikmati sisa weekendnya. Bye bye. Thank you guys. Dadah.